Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distorsi pemahaman agama digerus oleh globalisasi yang merusak akhir zaman yang semakin dekat. Yang anehnya itu, jika kita menasihati sesuai dengan anjuran agama Islam yang juga terdapat pada surat Al-Ashr untuk saling nasihat menasihati, jika menyebutkan sesuatu yang bertentangan dengan nenek moyang mereka, mereka bahkan bisa melampaui akal sehatnya. Jadi, mereka balik menyerang, lupa bahwa agama ini harus diletakkan pada posisi paling atas. Padahal pada waktu keadaan biasa, mereka mampu mengeluarkan bahasa tersebut dari mulutnya bahwa agama itu nomor satu. Bahkan mereka rela mati demi agama. Dalam dunia yang semakin terhubung melalui globalisasi, umat Islam menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya mengancam keutuhan akidah, tetapi juga mencoba merusak jati diri umat dengan cara-cara yang licik dan terselubung. Ini bukan hanya sekadar fenomena budaya. Ini adalah perang ideologi yang bertujuan untuk menggoyahkan fondasi keimanan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan terjebak dalam tipu daya ini atau berdiri teguh pada kebenaran yang telah Allah tetapkan? Peringatan Al-Quran, ketidaksenangan non-Muslim terhadap Islam. Allah telah mengingatkan dalam firman-Nya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, hingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, maka tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Surah Al-Baqarah, ayat 120. Ayat ini adalah peringatan keras. Mereka yang tidak senang dengan Islam akan terus berusaha, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, untuk menjauhkan umat dari ajaran. Mereka mungkin akan mengatakan bahwa ini adalah tentang kebebasan atau kemajuan. Tetapi, jika kita merenungkan dengan jujur, adakah kebebasan yang lebih besar daripada tunduk pada aturan Allah yang sempurna? Strategi halus untuk merusak Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian pasti akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan, jika mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikuti mereka. Hadits Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekadar ramalan, tetapi realitas yang kita saksikan hari ini. Kita melihat bagaimana budaya yang bertentangan dengan Islam disisipkan ke dalam kehidupan umat dengan label-label yang tampak menarik. Namun, jika kita mengupasnya lebih dalam, apa yang tersisa? Kebingungan identitas dan kehilangan jati diri. Contohnya, wanita menari di depan umum. Banyak acara yang menampilkan wanita menari dengan jilbab dan diiringi syalawat. Mereka menyebutnya sebagai kesenian Islami. Namun, logikanya, bagaimana mungkin sesuatu yang bertentangan dengan prinsip menjaga aurat dan kehormatan wanita bisa disebut Islami? 2. Campur baur pria dan wanita. Acara keagamaan yang mencampurkan pria dan wanita tanpa pembatasan syariat seringkali diberi label modern atau inklusif. Padahal, jika kita menggunakan logika Islam, ini jelas melanggar aturan Allah yang mengutamakan kesucian interaksi antara lawan jenis. 3. Budaya hedonisme, hiburan berlebihan, pakaian tidak sopan, dan gaya hidup konsumtif seringkali didukung oleh media global. Mereka mempromosikan ini bukan untuk kebaikan umat, tetapi untuk melemahkan moral dan menjauhkan kita dari kebenaran. Standarisasi Islam. Sebagai patokan hidup Islam adalah agama yang sempurna. Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Surah Al-Maidah, ayat 3. Jika kita adil dan jujur, adakah aturan yang lebih lengkap daripada Islam? Mereka yang mengatakan bahwa budaya atau modernitas harus didahulukan, pada dasarnya sedang mengatakan bahwa aturan Allah kurang sempurna. Ini adalah logika yang berbahaya dan harus ditolak mentah-mentah. Mengapa budaya tidak Islami disokong? Pihak-pihak yang tidak senang dengan Islam seringkali mendukung budaya yang bertentangan dengan syariah. Mereka memberikan dana, media, dan pengaruh untuk memastikan budaya tersebut tetap hidup. Sebagai contoh, 1. Budaya lokal yang tebang pilih. Contoh budaya kanibalisme di sebagian suku di Papua, carok di Madura, adu sapi, wanita bertelanjang dada di Bali. Kenapa ini tidak dihidupkan sekalian? Pengaburan identitas Islam. Banyak budaya yang disamarkan sebagai budaya Islami, padahal sebenarnya bertentangan dengan syariat. Misalnya, hiburan yang menggunakan unsur keagamaan tetapi melanggar aturan Islam, seperti wanita menari-nari baik berdiri atau duduk di hadapan publik walaupun memakai jilbab atau tertutup rapat. Mereka gembosi budaya Islam. 2. Mengatasnamakan pluralisme. Mereka mempromosikan semua budaya tanpa memilah mana yang sesuai dengan Islam dan mana yang tidak, dengan alasan menghormati keberagaman. Logikanya, jika kita menghormati semua budaya, mengapa tidak menghormati Islam dengan menjalankan syariat secara utuh? Solusi untuk umat Islam. Untuk menghadapi tantangan ini, umat Islam harus kembali ke Al-Quran. Segala sesuatu harus dikembalikan kepada syariat. Allah berfirman, kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasul Sunnah. Surah An-Nisa, ayat 59. 2. Meningkatkan pendidikan agama. Umat Islam harus belajar dan memahami agamanya dengan baik, agar tidak mudah terpengaruh oleh praktik-praktik yang menyimpang. 3. Memilih budaya yang sejalan dengan Islam. Islam tidak menolak budaya, tetapi budaya tersebut harus sejalan dengan syariat. Budaya yang baik dan Islami harus dilestarikan. Menjaga identitas Muslim. Umat Islam harus bangga dengan
dengan identitas mereka dan tidak tergoda untuk mengikuti tren yang merusak moral. Kesimpulan standarisasi kehidupan seorang Muslim adalah agama Islam itu sendiri yang telah Allah sempurnakan. Tantangan globalisasi dan budaya yang tidak Islami adalah bagian dari ujian bagi umat Islam. Sebagai seorang Muslim, tugas kita adalah membedakan mana yang sesuai dengan Islam dan mana yang tidak, serta menjaga diri dari pengaruh budaya yang merusak meskipun itu dikemas secara halus. Jangan biarkan logika yang dibolak-balikan membuat kita ragu pada kesempurnaan Islam. Dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita dapat menjaga keutuhan iman dan akidah kita di tengah gelombang globalisasi yang penuh tipu daya. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.